Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kita muliakan Waliuna wa Syekhuna Haji Dr. Ahmad bin Ya'qub Zaman MA, Al-Hafidh, para asatidzah, ustadzah, dan anak-anakku, bani dan banat al-Bikram. Alhamdulillah hari ini kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya ilmu Allah datangkan kepada kita. Yang ini Abi hari ini bilang tausiah, tapi kalau nanti dari beliau langsung, Abi hanya ingin mengenalkan siapa orang mulia yang berada di hadapan kalian, di hadapan kita semuanya. Sudah pernah ya? Pernah ketemu? Ada sebagian yang sudah waktu di Depok. Ya, waktu memberikan akhir kitab dua Al-Fatihah, sangat Al-Fatihah. Baik, yang pertama kepada Pak Kiai marhaban bihudurikum fi hadal ahad al-bikra alladhi asasahu syekhuna wa rabbina di Haji Muhammad Hanif Ilham wa ma'ana al-asatidzah Pakhamijun bin dari Mustafa Yaman wa min Manhat Gontor Darussalam Gontor Mongobo wa min Darul Najah wa ayatan bin Hadiyah wa alhamdulillah هناك البنين والبنات الجدد والقدماء ونحن هنا نتعلم حفظ القرآن، نتعلم القرآن بحفظ وفهم وإن شاء الله وعمله إن شاء الله، وأيضا اللغة العربية واللغة التونسية والأعمال للطلاب في المعهد. Kemudian tadi Abi menyampaikan ke beliau tentang pondok kita, dan ini ada yang baru, ada yang lama, dan para guru dari berbagai pondok. Insyaallah program kita menghafal Al-Quran, bahasa Arab, bahasa Inggris juga yang lainnya. Kemudian kami kenalkan anak-anak semuanya. Beliau adalah guru Abi sejak Abi masih berada di kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Ya, dulu Pak Kiai waktu kelas 5 kamu sudah ikut belajar di Al-Hamidiyah, ikut-ikutan. Dan berkah dari Abi ikut kelas 5 MI karena pondok pesantren Al-Hamidiyah ada di depan rumah. Jadi ikut-ikutan mondok, padahal masih MI, ikut-ikutan dulu di kelas, dan alhamdulillah berkahnya Abi nggak dulu di kelas 6, kelas 5 langsung ikut ujian, qadarullah lulus. Ya, karena lulus sudah MI dia 5 tahun, MI 5 tahun langsung belajar di pondok pesantren Al-Hamidiyah yang ada di Depok dan berguru sama beliau, ya, dengan orang tua kita Syekhuna. Karena guru beliau memanggilnya saja Syekhuna, maka murid-muridnya dan kita semuanya memanggil beliau juga Syekhuna. Syekhuna Kiai Haji Dr. Ahmad bin Ya'qub Zaman MA. Ya. Dan anak-anak semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa beliau? Selain mengajar dulu di Al-Manuniyah, Abi belajar sama beliau sampai 6 tahun di pondok, dan sampai sekarang lebih dari 6 tahun sekarang itu masih belajar. Dan alhamdulillah secara rutin beliau masih mengajar alumni pondok pesantren Al-Hamidiyah
dan juga di Pondok Pesantren Al-Istiqra yang ada di Depok. Rutin kajian bersama beliau, dan sekarang kitab Al-Iksir fi Ulumil Tafsir, ya. Ya, Al-Marjan, Ulumil Quran, dan semuanya kita pelajari, alhamdulillah. Kemudian perlu kalian ketahui juga, beliau ini juga seorang hafiz Al-Quran, dan bahkan pernah mengikuti musabaqah tafsir dan tafsir Al-Quran tingkat internasional di Makkah Al-Mukarramah dengan bahasa Arab, ya. Dan beliau menjadi juara pertama pada waktu itu, dan beliau mendapat hadiah bisa masuk sholat di dalam Ka'bah. Jadi kalau kita bicara Ka'bah, ya beliau sudah masuk di dalamnya, ya. Selain itu, beliau juga setiap tahun melaksanakan ibadah haji dan umroh, kecuali di masa COVID kemarin, sejak tahun 2002, ya. Beliau sudah berangkat, itu yang rutin, sebelumnya sudah pernah juga. Jadi sudah berangkat haji dan umroh setiap tahun, bahkan setiap bulan ada umroh, ya. Ya, ada program. Sebetulnya kalau beliau ambil selalu setiap bulan bisa berangkat, ya. Haji setiap tahun, umroh, dan beliau ini baru pulang juga dari melaksanakan umroh ke Dubai, dan hijrah ke Dubai bersama keluarga dan rombongan, ya. Jadi kemudian beliau juga punya sanad keilmuan, ya, sampai ke Rasulullah Muhammad SAW, dan sanad Al-Quran beliau juga sampai ke Rasulullah Muhammad SAW, ya, pada malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti Abi sangat berharap bahwa kalian juga mendapatkan sanad dari beliau, baik sanad Al-Quran maupun sanad keilmuan ulum syariah kita ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipertanggungjawabkan karena bersanad sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya. Dan Abi sampaikan juga kepada anak-anak semuanya, ya, beliau ini pembelajar, ya. Beliau ini selalu belajar membaca kitab dan mengarang, menulis sudah banyak kitab-kitab yang ditulis oleh beliau, baik dalam berbahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Dan kami harapkan insyaallah Sanjay Santikri, mudah-mudahan nanti kitab-kitab beliau bisa diajarkan untuk anak-anak santri yang kelas 1. Ya, kitab-kitab awalnya ini bisa diajarkan buat anak-anak kelas 1. Kita memakai rujukan itu, nanti ke depan nanti kita bisa musyawarah dan kita cari yang terbaik polanya, insyaallah. Dan ini setelah kemudian hubungan beliau dengan Al-Istiqra apa? Ya, pada masa almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, beliau didaulat untuk menjadi salah seorang anggota Dewan Syariah, ya, anggota Dewan Syariah Majelis Al-Istiqra, dan tentu sampai sekarang, ya, kami tetap menganggap beliau adalah sebagai Dewan Syariah kita. Maka hal-hal yang berkaitan dengan syariat, ya, kita merujuk, dan Abi selalu bertanya kepada beliau, minta nasihat dan tunjuk beliau. Kemudian juga beliau yang dulu mengarah pertama kali ketika ada hujatan kepada kaitan zikir jamaah yang dilakukan oleh almarhum Haji Muhammad Arifin Ilham yang dituduh sebagai bid'ah, ya. Kemudian beliau menulis buku zikir berjamaah sunnah atau bid'ah, gitu, ya. Sehingga terjawablah dengan dalil-dalil bahwa kemudian apa yang kita lakukan adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kami sudah datang ke MUI dulu juga, dan kemudian mendapatkan juga persetujuan bahwa ini bukan bid'ah, ya, sesuatu yang insya Allah sunnah, ya, berdasarkan dalil syar'i, gitu. Kemudian juga kayak betul sampai hari ini, ya, beliau menjadi ulama kita. Dan ketika di pesantren Az-Zikra Depok waktu itu, kami telah meminta kepada beliau
dengan hormat untuk menjadi guru besar di Al-Bikra ini, menjadi guru kita semuanya dengan keilmuan beliau, dan mudah-mudahan paling tidak sebulan sekali nanti beliau bisa hadir di sini bersama dengan kita. Terutama para guru kami minta nanti untuk bertalaki kepada beliau, para guru nanti untuk duduk mengkaji, mengambil ilmu dari beliau, dan juga kesempatan buat anak-anak. Karena ilmu beliau yang sangat mendalam, nanti Abi berharap ini Pak Kiai Gusulan untuk Bahtul Masaki, begitu. Nanti barangkali anak-anak punya pertanyaan, hal-hal yang klasik maupun kontemporer, boleh disiapkan nanti kalau pertemuan berikutnya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian jumpai misalnya di pondok atau lihat di YouTube atau mendengar berita, kemudian ingin tahu menurut syariat Islam ini seperti apa, maka nanti silakan ditanyakan, ya. Baik, kami kira itu, dan beliau sudah 5 periode, kayak 4 periode menjadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, ya. Kemudian ya tentu namanya ulama, tidak ada pensiunnya. Ulama tetap ulama sampai kapanpun, bahkan di dunia sampai akhirat nanti, ya. Ini sudah perkenalan singkat tentang beliau, dan siang ini tentu kita ingin mendengar ini buat motivasi buat kita semuanya, bagaimana menjadi seorang penghafal Al-Quran. Dan Syekhuna dulu ketika menghafal Al-Quran atau ketika belajar seperti apa, sehingga mudah-mudahan anak-anak bisa mencontoh. Dan kira-kira nasihat apa untuk anak-anak ini, mungkin pertemuan pertama, oke, tidak terlalu lama, nggak apa-apa, 18, mudah-mudahan ini menjadi perkenalan ta'aruf kita, dan insya Allah ke depan untuk lebih banyak lagi kita mengkaji ilmu dari beliau. Kepada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bi'ilmi wal ulama ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil ardi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil qulubi wal huda. رب أعوذ من همزات الشياطين ومن ضمن القرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر عليهم أما بعد. Yang sama-sama kita hormati yang memimpin kita yakni Al-Mukarram Bahmani Syukur Yusuf, ya, yang dari sekarang beliau banyak memaparkan pelajaran beliau sampai alhamdulillah sekarang memimpin di Az-Zikr ini, dan tentunya ini bagi saya yang mungkin tadi disebutkan ya salah satu yang pernah bahkan beliau dan bahkan sampai sekarang dan haji akhir Quran juga rutin setiap hari Selasa masih mengkaji kita. Tentunya ya saya merasa bangga dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada salah seorang dan murid-murid saya di mana saya ngajar di Al-Medias ini begitu aman atau selesai kuliah di PTI Jakarta. Jadi saya S1-nya itu lumrah ini sekaligus Al-Hafiznya PTI Jakarta, yakni perguruan tinggi ilmu Al-Quran, PTIQ, singkatan dari perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Di sana kuliah 7 tahun, untuk S1 saja harus 7 tahun, karena waktu itu ya masih ada
sarjana muda namanya PA, tinggal 3 tahun tambah 2 tahun lagi untuk sarjana lengkap setelah. Jadi 7 tahun itu bukan dompet, bukan kalau lulus karena memang aturannya seperti demikian. Karena semua mahasiswa ketika itu sudah tentang wajib harus hafal Al-Quran 30 juz. Jadi kalau hafal Al-Quran baru 29 tentu tidak lulusan karena berarti masih ada yang gratis, ada yang kurang, harus lengkap 30 juz. Dan kasih waktu waktu itu 5 tahun, jadi menggunakan tingkat dan tingkat pertama terus tingkat kedua 12 terus sampai tingkat ini yang kelima 30 juz pula. Nah setelah selesai kuliah dari PTN Jakarta, kemudian waktu masih tingkat akhir di PT tahun 1986 ada musabaqah tingkat nasional dulu. Jadi sebelum ke tingkat nasional itu dia diadakan di tingkat nasional dulu ya, dengan 4 syarat untuk bisa di internasional itu ya di nasional dulu dengan 4 persyaratan. Yang pertama harus jenis kelaminnya laki-laki, karena di musabaqah di Mekah itu tidak ada pesertanya perempuan, semuanya laki-laki. Yang kedua usianya tidak boleh lebih 30 tahun. Waktu itu saya baru 27 tahun. Yang ketiga harus sudah hafal Quran di masing-masing negaranya. Dan yang keempat harus fasih bahasa Arab, karena dialog tafsir Al-Qurannya oleh Dewan Hakimnya orang-orang Arab besar. Ya, orang Mekah, orang Saudi, orang Mesir, orang Tunis, orang Aljazair, itu semuanya orang-orang Arab, sehingga nggak paham kalau menafsirkannya pakai bahasa Indonesia. Maka wajib pesertanya dari masing-masing negara harus sudah lulus dalam bahasa Arab. Dan tinggal setelah tahun 1987 dan nasional pulang ke Indonesia menyelesaikan skripsi dalam bahasa Arab. Skripsi saya keduanya di sekretariat di Tafsir Mu'niyah Syanawi Al-Badani. Setelah selesai tahun 88 diminta untuk menjadi kepala pesantren di Al-Hamidiyah, dan kurang lebih saya 8 tahun dalam media, di mana salah seorang santri atau muridnya adalah T.H. Muhammad Syukuri. Hadirin yang muliakan Allah, dan juga alhamdulillah kesini kita temu dengan Paman Ghaffar ini yang kemarin kena upayuhan di Asana Sentuh dan bisa wajah di sini ketemu lagi, dan tentunya para kiai, para ustaz, langsung ustaz Fatih, alhamdulillah bisa ketemu di sini. Mudah-mudahan semuanya para santri putra putri Azikro yang saya banggakan, Allah memberikan kemudahan kepada kita, khususnya dalam belajar ilmu yang banyak dan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang mulia Allah Subhanahu wa taala, mengenai siapa saya tadi sudah banyak dikemukakan. Padahal saya sendiri tidak ada pesan sama beliau pada ini masalah musabaqah nasional dan internasional tadi. Tadi itu hanya isep beliau akan mungkin memperkenalkan barangkali ada yang belum mengenal. Karena ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Dan saya tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau dengan kerendahan hatinya dan kepercayaannya tahun 2000 akhir Oktober 2004 kemarin di hadapan jamaah pengajian di sana menganugerahkan
dengan kurung besar di Azikro, baik di Azikro Mampang, Azikro Sentul, Azikro Gunung Sintul, juga di Der Asyogor di Pondok Al-Abdul. Padahal saya gak ada usul kepada kami ketika saya tanya kenapa diberikan ini. Padahal mungkin ada yang lebih layak dari yang ada di Azikro. Katanya ada ilham dari Allah kan. Alhamdulillah, dan saya terima dengan baik. Mudah-mudahan kemana ya tadi bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya oleh beliau pada hari Rabu yang lalu diminta kalau ada waktu bongkar bagaimana nolong bisa ada daulah yang beriring baik yang musentul maupun musentul maupun yang ada masyarakat. Dan kemudian setelah saya melihat jadwal kosong tanggal 13 ini hari Rabu, saya informasikan sama beliau dan akhirnya disepakati bisa hadir bermuajahah silaturahim dengan para kiai, para ustaz dan para santri yang ada di Gunung Sindur. Dan insyaallah setelah ini mungkin ke tempat yang lain. Namun sebelum kita berkarir ke tempat yang baik, tadi diminta walaupun sebentar ada nasihat tausiah kaitan dengan pentingnya kita tahfidzul Quran, menghafal kitab suci Al-Quran. Di mana saya alhamdulillah selain istilahnya punya teori tentang menghafal Al-Quran, ya saya ungkapkan teori menghafal Al-Quran yang efektif itu dalam kitab bahasa Arab dan di buku bahasa Indonesia. Yang di dalam bahasa Arab bisa dibaca di dalam kitab namanya Al-Marjan fi Ulumil Quran. Alhamdulillah sebagai informasi pada Muhammad Gopar dan pada kiai yang lain, pada Ustaz bahwa kitab Al-Marjan fi Ulumil Quran yang di dalamnya tidak kurang dari 33 ilmu tentang ilmu yang Al-Quran, dan kitab itu saya ambil referensi tidak kurang dari 10 kitab ulumul Quran. Ya, di perpustakaan pribadi sendiri sebenarnya ada 50 judul tentang ulumul Quran selain Al-Qisqan ulumul Quran Hasyuri, ada Al-Quran ulumul Quran Az-Zarkashi, ada Mabahis ulumul Quran karya Abdul Soleh, Mabahis ulumul Quran karya Mandah Khalil Aton, juga aktif dan ulumul karya Al-Sawuni, juga kitab-kitab yang lain yang banyak sekali. Namun ada 10 kitab yang menurut saya bagus dijadikan yang referensi dalam buku tersebut. Dan alhamdulillah kitab Al-Marjan fi Ulumil Quran yang berbahasa Arab tentu sudah kita hafalkan ya di Azikro. Selain di pengusahaan kami dalam Solihin, juga di Azikro Mampang sudah kita hafalkan dari awal sampai akhir. Dan ngajinya seperti lagi pesantren dari A sampai Z. Ini tidak ada satu huruf pun yang tertinggal, ya. Aktab itu benar-benar aktab, bukan di aktabnya. Beda di perguruan ini biasanya hanya sesuai dengan fakultas diambil itu ikut jelas dengan kaitan dengan uang. Kalau di pesantren biasanya aktab pun benar-benar dari A sampai Z. Dan sekarang sudah beralih ke kitab yang kedua dari Al-Iksir fi Ulumi Tamizin. Kalau tadi Ulumul Quran, sekarang yang saya ketemu Mampang ini kitab baru, dan ini juga sesuai saya sendiri, judulnya Al-Iksir fi Ulumi Tamizin, ya, sedang kita kaji sekarang. Tadi dalam tentang Ulumul Quran yang namanya Al-Marjan fi Ulumul Quran,
di akhir-akhir halamannya soalnya bahas kayak tuh hifzil Quran, tata cara menghafal Quran yang efektif, yang baik bagi supaya jangan sampai cepat lupa lah. Ya. Sementara dalam bahasa Indonesia, ya kalau di bahasa Arab dan alhamdulillah ada orang 10 kitab yang saya sudah tulis, ya. Jadi khusus bahasa Arab dari A sampai akhir yang itu tidak campuran bahasa Indonesia. Itu 10 kitab. Sementara kalau ya yang 10 kitab itu yang pertama Al-Kausar, tafsir surat Al-Fasir, yang kedua dari Al-Arjan turun Al-Quran, yang ketiga Al-Isya turun Tafsir, yang keempat Al-Jawahir Al-Hadis Al-Basir Al-Nazir hadis-hadis Sahih. Kemudian yang kelima Al-Muhasab Ilmu Allah, yang keenam Al-Tubriz Ilmu Tauhid, yang ketujuh namanya Al-Hamid yang Minawi, yang kedelapan ada Al-Asyafi Al-Misal, yang kesembilan Al-Muyassar yang Filipin khususnya Mubi'i, dan yang ke-10 Al-Hikam, himpunan kata-kata yang hikmah, nasihat-nasihat, makalah-makalah ulama bersama bagus sekali mengindah nama yang kita sudah tulis. Nah, kemudian hadirin yang memuliakan Allah, apa dalam bahasa Indonesia kaitan dengan teori tahfiz Quran. Karena semuanya Insya Allah sudah 40 juga dan saya tulis antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Ada yang dalam bahasa Indonesia itu kita tulis di dalam buku, mungkin sudah pernah dengar dari umat bertanya ulama menjawab. Umat bertanya ulama menjawab di syariah, dan ada 2 sesi syariah syarifin, dan sudah diterbitkan dari tahun 2000-an ya, oleh penerbit Islam baru yang sudah di Bandung dan sedang menyebar. Alhamdulillah. Nanti dalam buku yang namanya umat bertanya menjawab juga termasuk tulis teori tentang menghafal Quran yang efektif. Selain teori yang saya sudah kemukakan, ya juga saya bisa dikatakan tentang isi dalam arti mempraktekkan juga bagaimana jadi ayahnya menghafal Al-Quran Al-Karim. Ya, tidak kurang dikasih waktu 5 tahun, kita itu sampai ke kuliah. Siangnya kalau dipakai kuliah, saya upload syariah. Sementara sorenya malamnya pakai tahfiz dan setoran hafal. Ini mudah-mudahan sambil putri dari Haji juga banyak yang menghafal Al-Quran lagi, yang semangat menghafal Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal. Kenapa kita harus semangat untuk menghafal kitab suci Al-Quran ini? Hadirin hadirat yang terhormat, karena pada hakikatnya orang yang menghafal kitab suci Al-Quran, dia adalah orang yang betul telah ittiba kepada Rasulullah, telah mengikuti jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sepakat ulama sedunia bahwa manusia yang pertama kali hafal Quran 30 juz adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau begitu menerima wahyu langsung dihafal. Ya, jadi nazala bil Quran ala qalbi kalian menzilu bilisanil awam yang dia. Jadi betul-betul langsung beliau menghafalnya sampai 30 juz. Nah, maka orang yang punya keinginan untuk menghafal Al-Quran bukan hanya juz 30 juz sama, tapi langsung ingin menghafal 30 juz. Kayak santri-santri putra modul dari generasi ini, insya Allah ini termasuk yang tiba mengikuti jejak Rasulullah. Dan orang yang
mengikuti jejak Nabi Rasulullah SAW, Allah nyatakan akan diberikan fadilah minimal, buah fadilah, buah keutamaan yang akan diraih. Yang dua fadilah, buah keutamaan itu yang pertama akan meraih mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua ghufranul dzunub, akan mendapatkan ampunan dari segala dosa-dosa. Hal ini dahilnya bisa Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian baca dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Surah Ali Imran ayat 31. Bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, engkau mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka kalian harus ikut kepadaku, bukan ke al-Fatihah di bagi zaman orang awana dari zaman kukah, tapi maksudnya kepadaku ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di awal ayatnya kan kul, kata-kata itu ya. Nah, ketika kita sedang tiba pada Rasul, Tuhan nyatakan yuhibbukumullah, niscaya Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa. Bukan hanya satu dua dosa, dan Allah kalau satu dosa bahasa Arabnya zanbak, zangkut. Kalau dua dosa aslinya disebutnya danbani atau danbain. Kalau ini menggunakan jamak taksir, zulum, ya, zulum ini jamak jadikan dosa kalian, Allah akan ampun. Innallaha ghafurur rahim. Allah syukur, Allah pengampun, lagi maha penyayang. Jadi dengan kita menghafal Al-Quran, yang walaupun tentunya harus penuh dengan keuletan kesabaran, maka insya Allah kita akan meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita sudah mendapatkan mahabbatullah, kecintaan dari Allah, saya yakin hidup kita ini tidak akan sengsara. Hidup ini tidak akan melangsang, tetapi selalu diperhatikan oleh Allah untuk bahagia di dunia lain. Seperti misalnya bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat sayang kepada putra-putri karena anaknya sehat, ditambah lagi cerdas, ditambah lagi mulung, soleh-soleh, punya prestasi, apalagi sampai mengharumkan nama Indonesia di nasional, bahkan sampai internasional. Tentu orang tua yang punya anak seperti itu merasa bangga, merasa senang, sayang. Ketika anak bisa pada berjelas, orang tua selalu perhatian sama anak. Ya, makanannya, minumannya, pakaian, makan mainannya, selalu diusahakan untuk bisa memiliki. Dan demikian juga, kalau kita semua sudah disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah, insya Allah dunia akan bahagia. Di akhirat pun dari Allah Ta'ala tega ya, gak tega kalau masuk neraka, tentunya akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau dosanya sudah diampuni sehingga menjadi bersih, sehingga pantas menjadi ahli surga Allah. Qad aflaha man tazakka, dan sungguh beruntungan orang-orang telah mensucikan dirinya daripada dosa-dosa, akhirnya menjadi ahli surga Allah. Yang mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini, mungkin ini baru iman ya, insya Allah. Selain tadi apa yang beliau inginkan, mungkin dengan sebulan sekali ada pertemuan-pertemuan, mungkin ini apa ya, khususnya ada hubungan dengan Al-Quran, ya, dilakukan hadis. Nah, saya doktornya di bidang tafsir hadis, ya, jadi S1 saya di Fakultas Syariah, dan sekaligus
Kafal Quran juga tinggi. S2 saya MA-nya Magister Agamanya di IDI. IDI itu singkatan Institut Ilmu Al-Quran Ciputat. Jurusannya atau konsentrasinya ulumul Quran, ulumul hadis, ya. S2. Nah, sementara S3-nya di UIN Syariah Jakarta. Ya, 5 tahun saya kuliah S3 dari tahun 2000 berapa ya, 2003 selesai tahun 7 Februari 2008 dikukuhkan sebagai doktor di bidang tafsir hadis di UIN Syariah Network Jakarta. Dan sejak ya ilmu ini insya Allah kita akan sudah tambah. Ya, selain saya juga tidak kurang 10 tahun belajar di pondok pesantren, bahkan sampai 8 pesantren untuk kajian kitab. Bahkan untuk sangat Al-Quran saya habis ke Banten, Serang, sehingga 9 pesantren ya untuk mendalami ilmu agama. Dan insya Allah tentunya bila ilmu yang Allah amanahkan ini walaupun baru sedikit, ikutnya kita curahkan lagi untuk di pesantren-pesantren Azikron. Baik yang ada di Mampang maupun di Setul, di Gunung Sindur maupun di Dalam Syukur maupun di Insya Allah. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.